Haleluya, shalom. Puji Tuhan, saudara. Kalau saudara ada bersama dengan kami pada hari ini, memang saudara, hari-hari ini Tuhan terus berbicara kepada kami bahwa kita ada di hari-hari yang luar biasa. Yaitu ini, apa yang pernah Tuhan sampaikan lewat firman-Nya yang terambil dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21 itu akan terjadi di hari ini. Kisah Rasul 3 ayat 21 berkata begini, Kristus Yesus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Haleluya. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ternyata mengacu kepada apa yang barusan kita baca dan kita dengar, bahwa yang namanya waktu pemulihan segala sesuatu itu ada. Anda setuju dengan statement ini? Setuju dengan firman Tuhan bahwa pemulihan segala sesuatu itu ada? Bahkan kalau kita lihat lebih jauh mundur lagi ke belakang, Nabi Yesaya pernah melepaskan perkataan begini di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 19. Lihat, aku membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita kombinasikan, gabungkan dari Kisah Rasul 3:21 sama Yesaya 43 ayat 19, sesungguhnya Tuhan lagi berbicara begini. Akan ada satu masa, akan ada satu era di mana pemulihan segala sesuatu itu akan benar-benar segera dimulai. Oh haleluya, amin. Dan hari-hari inilah pemulihan segala sesuatu itu sudah dimulai. Anda setuju gak bahwa hari-hari ini waktu pemulihan segala sesuatu segera dimulai? Setuju ya? Karena kalau secara kronologis, secara theological chronology, maka kita lihat bahwa kalau setan pernah merusak segala sesuatu, maka sebelum Yesus datang kembali, segala sesuatu yang pernah dirusak oleh iblis itu harus dibawa kepada pemulihan kembali. Paham ya? Kronologinya adalah setan yang merusak segala sesuatu, tapi sebelum Yesus datang kembali yang kedua kalinya, maka apa yang dirusak oleh setan, di mana setan banyak merusak segala sesuatu, itu akan kembali dipulihkan. Haleluya, amin. Ada beberapa hal-hal yang berbicara tentang pemulihan, kurang lebih mungkin ada 3 poin ketika kita berbicara tentang 4 pokok atau 4 hal ketika istilah pemulihan itu harus mulai dinyatakan di hari-hari ini. Tapi yang hari ini, satu di antara 4 itu, satunya hari ini. Yang ketiga saya akan bahas nanti pada bulan Mei tanggal 17, uji panas. Tapi yang satunya saya mau bahas di sini. Jadi ada 4 pokok Tuhan berbicara tentang restoration. Ya. Yang satunya di sini karena ini juga penting. Kita pernah dengar Yesus pernah berbicara begini, akan datang waktunya di mana penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Pernah baca itu? Pernah ya? Mungkin tolong ditampilkan ayat itu. Tetapi saatnya akan datang, it will come, akan datang di mana penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apakah yang dimaksud ayat ini buat kita semua? Bukanlah sesuatu ayat yang baru. Beberapa di antara saudara yang sudah dalam pelayanan pengkhotbah atau gembala pun udah tahu akan hal ini. Tapi rupa-rupanya begini, Tuhan punya waktu yang cocok, Tuhan punya timing, Tuhan punya season yang cocok, di mana pemulihan, termasuk pemulihan ini, kalau dikatakan saatnya akan datang, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya begini, karena Bapa yang menghendaki. Artinya sebelum waktu itu tiba, sebelum waktu pemulihan, ini masuk dalam statement Tuhan tentang pemulihan loh.
Berarti sebelum masa di mana penyembah-penyembah benar itu akan muncul, maka sesungguhnya keadaan daripada orang-orang yang menyembah Tuhan belumlah menyembah Tuhan dalam apa yang Tuhan mau. Bisa mengerti? Saudara bisa mengerti? Karena ini Yesus yang bilang, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Kenapa? Ini bukan kontradiksi, bukan. Yesus bilang akan datang, tapi dia bilang sudah tiba sekarang. Karena gini, waktu pemulihan yang dikatakan oleh Tuhan itu ada di dalam Yesus. Anda paham gak kira-kira? Saya berusaha supaya sedapat mungkin sudah bisa mengerti, karena kalau enggak nanti terlalu dalam kesannya, sulit dimengerti. Yang pertama, Yesus bilang akan datang waktunya. Tapi tahukah Anda bahwa pemulihan segala sesuatu itu ada di dalam Yesus? Bisa mengerti? Yesus bilang akan datang, tapi nanti yang akan datang itu akan dipulihkan. Jadi karena Yesus, di dalam Yesuslah berita pemulihan itu sendiri. Jadi ketika waktu di mana Yesus mulai diberitakan, maka masa pemulihan segala sesuatu itu telah dimulai. Kuncinya adalah begini. Penyembah-penyembah itu harus memahami bahwa Yesus datang untuk memulihkan apa yang hilang. Oke? Nah, wah, ini luar biasa sekali. Ini dalam sekali. Pemulihan tentang pujian penyembahan sebenarnya sampelnya sudah pernah ada di zaman dulu dalam perjanjian lama. Tapi itu harus akan kembali dibukakan di dalam Kristus. Coba kita lihat dulu ayat yang buka PowerPoint aja yang pertama. Judulnya, kami ada seminar, judulnya adalah apa sih judulnya acara ini? Davidic Worship, ya, memperkenalkan tentang pola penyembahan Daud. Tapi, nah ini dia ya, Harp and Bowl Seminar pujian penyembahan. Kalau kita lihat sekarang, saya mau ajak kita lihat PowerPoint, judulnya Restoring the Foundation, memulihkan dasar yang sesungguhnya. Pujian, penyembahan, dan doa. Nah, kita mengacu di Yesaya 58 ayat yang ke-12. Yesaya 58 ayat 12, Yesaya telah bernubuat bahwa engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin. Sekali lagi, Yesaya 58 ayat 12 begini. Ada reruntuhan yang sudah berabad-abad yang akan tumbuh lagi, tetapi dasarnya harus dibetulkan. Jadi bangunan ini, kalau saudara bayangkan ada bangunan yang sudah, jadi Yesaya itu dapat penglihatan dan dia mendengar di dalam rohnya. Ada perkataan begini, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Jadi ada fondasi yang salah yang telah diletakkan oleh banyak keturunan, sehingga fondasi itu tidak kokoh, menyebabkan banyak sekali terjadi kehancuran di sana sini. Dan Yesaya bernubuat bahwa sekali waktu ketika fondasinya sudah dibetulkan, maka tidak akan ada lagi reruntuhan, tidak akan ada lagi tembok yang tembus. Nanti dindingnya akan solid, tidak bisa ditembus ketika fondasi sudah dibangun. Karena ketika fondasi sudah dibangun, waktu orang mendirikan temboknya, maka tembok itu adalah merupakan tembok yang sangat kuat.
Nah, haleluya, amin. Dan ketika berbicara tentang ayat ini, Roh Kudus katakan begini, pemulihan penyembahan ketika waktunya sudah genap, itu akan terjadi. Tahukah Anda Yesaya 58 ayat 12 sedang bernubuat tentang ketika Yesus sudah datang. Dan ketika Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib, maka Roh Kudus mulai bekerja. Maka Roh Kudus akan memulihkan banyak hal. Haleluya, amin. Hal-hal yang telah diserongkan itu akan diluruskan kembali. Kenapa ayat ini berkata demikian? Karena kalau kita melihat ke belakang, saudara, setan berusaha menjadi seperti Tuhan. Kalau kita lihat nubuatan di Yeskiel, bagaimana setan mau menjadi sama dengan yang Maha Tinggi. Kira-kira saudara, kalau kita renungkan baik-baik, kalau kita tanya sama diri kita sendiri, kira-kira apa sih yang diinginkan oleh setan? Yeskiel bilang Yeskiel atau Yesaya mau menjadi sama dengan yang Maha Tinggi. Menurut saudara, bagian apa yang dicari oleh setan? Ya. Coba ucapkan bersama-sama. Disembah. Dia mau menjadi sama dengan yang Maha Tinggi karena dia mau disembah. Jadi pengertian tentang penyembahan itu dirusak oleh musuh. Bahkan kalau kita lihat, fokus dari penyembahan tidak lagi ditujukan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau kita lihat lagi di dalam sejarah kehidupan manusia, saudaraku, kenapa ada kurang lebih 400 aliran kepercayaan di bawah kolong langit ini? Kenapa? Jawabannya sederhana. Nomor satu, sebenarnya manusia tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Melalui manusia, Tuhan akan selalu dimuliakan. Tetapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka penyembahan itu belok, tidak tertuju lagi kepada pencipta langit dan bumi, tapi kepada ilah-ilah yang ada di bawah kolong langit ini. Akhirnya penyembahan yang macam-macam itu, saudaraku, itu tidak lagi difokuskan kepada Tuhan, tapi iblis berusaha mengambil posisi sebagai Tuhan. Itu yang terjadi. Kenapa begitu banyak 400 aliran kepercayaan? Supaya Tuhan tidak dipuji, supaya Tuhan tidak disembah. Sekali lagi, supaya Tuhan tidak dipuji, supaya Tuhan tidak disembah, supaya ilah-ilah, roh-roh jahat itu yang lebih diagungkan. Dan kita bisa lihat kepercayaan-kepercayaan tertentu, pohon disembah, matahari disembah, dan lain sebagainya. Akhirnya manusia tidak pernah tahu siapa yang harus disembah. Kabur. Nah, saya ceritakan ini kepada Anda. Nanti kita akan lihat waktu Tuhan mulai datang kepada Musa, karena Tuhan mau supaya dia kembali dikenal lewat orang Israel. Karena orang Israel adalah bangsa yang memang dipilih oleh Tuhan. Bangsa pilihan. Orang Israel sebenarnya bukan sekedar semata-mata dia dipilih oleh Tuhan, tapi Tuhan pilih orang Israel. Nomor satu adalah untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu ada.
Saudara mengerti nggak? Karena bangsa-bangsa di bawah kolong langit ini tidak tahu ada namanya true living God. Ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nggak tahu. Jadi atas kedaulatan Tuhan itu sendiri, maka Tuhan pilih orang Israel untuk dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi. Kalau saudara lihat kronologisnya, Tuhan berbicara kepada Musa. Waktu Musa lihat belukar, semak belukar, maka Tuhan berbicara begini, aku adalah aku. Aku adalah aku. Dan Musa mulai memperkenalkan dirinya kepada orang Israel bahwa dia diutus oleh Tuhan. Pertama-tama untuk berkata kepada orang Yahudi, orang Israel, ada Tuhan yang mendengarkan doa. Ada Tuhan yang mendengarkan doa. Setelah itu Mesir harus tahu bahwa Tuhan yang disembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengarkan doa adalah Tuhan di atas segala-galanya. Saudara Pak bisa lihat kronologisnya. Tuhan pilih satu bangsa, orang Israel, supaya dunia tahu, seluruh dunia tahu bahwa tidak ada Tuhan lain, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengarkan doa, ya, Tuhan yang menjawab doa, Tuhan yang melepaskan, itu ada. Tuhan di atas segala-galanya, itu ada. Dia pilih orang Israel. Nah, waktu saya beberapa hari lalu saya baru lihat satu film judulnya Exodus, Gods and Kings versi baru. Ya, nggak seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab sih, skenarionya. Tapi di sini saya lihat bahwa orang Yahudi pun mereka rindu untuk ada kelepasan, tapi mereka nggak tahu bagaimana caranya melepaskan diri dari perbudakan. Sampai ketika akhirnya Musa akhirnya memperkenalkan diri bahwa dia diutus oleh Tuhan untuk melepaskan mereka. Dan waktu ketemu dengan Firaun, Firaun itu mengolok-olok, ya, mengejek Musa. Tuhan kalian itu seperti apa? Di dalam film itu dikatakan our God is Ra, namanya Ra, dewa matahari. Sampai di mana kekuatan Tuhanmu? Dan akhirnya Tuhan membuktikan lewat 10 tulah. Tuhan buktikan bahwa the God of Israel, Tuhannya orang Israel adalah Tuhan di atas segala ilah. Begitu ceritanya. Akhirnya yang tadinya orang Mesir dengan segala kebanggaannya, memang pada zaman itu waktu saya lihat filmnya, memang kemegahan Mesir itu luar biasa. Orang-orang cendekiawan ada di situ, seperti manifestasi dari Babelonia, dan seperti kalau sekarang negara modern yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan mau membuktikan kepada Mesir dan kepada orang pilihannya sendiri bahwa Elohim Adonai, bahwa Tuhan yang berkata aku adalah aku, Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya, amin. Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Nah, waktu pada akhirnya orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan mulai berurusan dengan orang Israel, tidak lagi terhadap musuhnya, tidak lagi terhadap musuhnya. Lalu melalui Musa, Tuhan mulai memperkenalkan ketetapan. Maka akhirnya kita mengerti kehadiran Musa. Musa identik dengan hukum yang sampai sekarang dipegang oleh orang Yahudi. Tidak ada orang lebih tinggi, lebih hebat kalau menurut orang Yahudi dari Musa, nggak ada.
Musa adalah nabi yang terbesar bagi orang Israel. Kenapa? Dia membawa hukum-hukum Tuhan kepada orang Israel. Maka akhirnya sekarang pun kita mengerti ada namanya kemah Musa atau Tabernacle of Moses. Kemah Musa dengan segala macam hukum-hukumnya. Tapi tahukah saudara, itu belum apa-apa. Karena pada akhirnya di dalam perjanjian baru, lewat pernyataan Paulus, bahwa hukum Taurat itu diadakan supaya manusia menyadari bahwa tidak mungkin untuk mencapai Tuhan karena dosa sudah menguasai manusia. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, maka Tuhan bisa berkata begini, sekalipun kamu berdosa, oleh karena anugerah Tuhan, kamu boleh berhak datang kepadaku. Itu Paulus. Nah, pesan daripada Paulus begini, kamu mau mencapai Tuhan nggak mungkin, tapi karena anugerah kamu mungkin. Namun itu belum, sampai sekarang belum mencelikan mata orang-orang Yahudi. Belum. Dan kalau kita lihat terus perjalanan orang Israel, maka melalui Musa Tuhan mulai memperkenalkan siapa dia. He is the God of all creation. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi Tuhan bangkitkan seseorang lagi yang namanya Daud. Wow. Tuhan membangkitkan seseorang lagi yang namanya Daud. Maka akhirnya kita mengerti, semua orang mengerti, orang-orang Kristen mengerti, khususnya orang-orang teologi yang mengerti, cuma ada dua kemah atau dua tabernakel sebenarnya yang menjadi panutan untuk kehidupan orang Kristen. Satu tabernakel Musa, Tabernacle of Moses. Satu lagi Tabernacle of David. Ada tabernakel Musa, ada tabernakel Daud. Ada kemah Musa, ada kemah Daud. Dan sekali lagi ada kemah Musa, ada kemah Daud. Nah, kalau Anda belum pernah tahu yang namanya kemah Musa, itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Banyak sekali orang-orang yang ada di situ, kegiatannya banyak. Kalau dalamnya kurang lebih seperti ini. Di dalamnya, saudara kalau tahu, pernah lihat ya gambar daripada tabernakel ini, di dalamnya ada kekidian, ada meja roti, ada apa itu, mezbah dupa di sana. Baru ada tirai yang di belakangnya itu adalah ruang Maha Kudus. Itu adalah tabernakel Musa. Satu lagi, akhirnya kita mengerti bahwa ini masih ada satu gambar lagi. Inilah kegiatan yang dilakukan oleh imam besar di dalam kemah Musa atau tabernakel Musa. Dia datang, dia bakar ukupan di situ, harus ada namanya perapian, pedupan selalu harus ada. Ya pokoknya candle itu harus selalu menyala. Dan situ ada meja roti di situ. Imam tuh harus lakukan itu. Itu adalah kemah Musa. Nah, gereja Tuhan juga mengerti bahwa selain yang namanya tabernakel Musa, ada tabernakel Daud atau kita kenal pondok Daud. Nah, kalau pondok Daud itu modelnya sederhana. Coba kembali kepada Musa. Kalau Musa punya gimana? Musa banyak aktivitas. Aktivitasnya banyak. Dari luar, ya ini aktivitas di luar tuh banyak. Ada pemotongan sapi di situ, pembakaran dan lain sebagainya, penyucian dan lain sebagainya. Itu banyak. Tapi kalau di Daud nggak ada, begini aja. Nggak ada aktivitas, begini aja. Tapi biarpun begini saja,
Ada dalamnya ini. Ya, dia dalamnya. Nah, kita perlu renungkan sampai di sini dulu bahwa nomor satu tadi kita sudah tahu, kita sudah dengar bahwa setan kepingin disembah. Setan kepingin disembah. Dan karena setan kepingin disembah, maka muncullah agama-agama dari setiap suku, kaum, dan bahasa. Muncul agama begitu banyak. Menurut survei yang saya dengar, nggak tahu sudah berkurang atau bertambah, saya nggak tahu. Ada 400-an, termasuk kepercayaan-kepercayaan tradisional. Menyembah orang mati, ada orang mati disembah, patung disembah. Itu ada kurang lebih 400-an. Karena memang setan tidak mau bahwa kebenaran itu dinyatakan. Kalau bisa dia kup untuk suku ini, dia langsung kup. Percayakah saudara? Di setiap suku di bawah kolong langit ini ada kepercayaannya. Ada ya? Ada loh. Suku-suku terpencil. Indonesia suku terpencilnya banyak. Dan di dalam suku terpencil itu ada namanya kepercayaan yang mistis, kepercayaan. Itu semua berbentuk kepercayaan-kepercayaan itu sebenarnya begini. Setan berusaha supaya di setiap suku tidak ada pengenalan tentang Tuhan yang benar. Setan mau seperti itu. Tapi ada satu suku yang Tuhan sudah pilih sendiri, di mana begini. Bukan suku, ada satu bangsa. Ada satu bangsa di mana di dalamnya ada 12 suku. Di dalam 12 suku itu tidak ada kepercayaan lain. Nggak ada. Dan di dalam 12 suku, yang dalam satu bangsa ada 12 suku itu adalah bangsa dan suku-suku yang Tuhan sudah pilih, di mana melalui mereka seluruh dunia harus tahu ada Tuhan pencipta langit dan bumi di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Hanya saat ini mungkin mereka sudah beberapa sekarang yang terbuka tentang Tuhan yang sebenarnya mereka sembah itu siapa namanya. Karena pada waktu itu saudara, waktu Tuhan memperkenalkan kepada Musa tentang tentang Tuhan itu sendiri, saudaraku, di Alkitab cuma dikatakan bahwa dia berkata bahwa aku adalah aku. Itu misteri sekali, nggak ada lagi yang lain. Just I am that I am. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Aku adalah aku. Kenapa Tuhan hanya berbicara aku adalah aku? Karena memang akan ada saatnya bahwa aku adalah aku itu akan dibukakan sebenarnya. Dalam bahasa Yahudinya tuh Haya, Asher, Haya. I am the living being. Tapi waktu Tuhan menjelma menjadi manusia, Tuhan mulai berbicara lebih spesifik. Jadi waktu zaman itu, melalui orang Israel diberitahu bahwa ada loh pencipta langit dan bumi. Ada pencipta langit dan bumi. Mulai diperkenalkan bagaimana kudusnya pencipta langit dan bumi itu melalui hukum-hukum yang ada pada Musa. Mulai. Tapi kehadiran Daud, apa maksudnya? Apakah Daud berusaha merusak tabernakel atau peraturan-peraturan yang diperkenalkan kepada Musa? Tidak. Kehadiran Daud untuk memperkenalkan seperti yang diucapkan oleh Yesus di dalam Yohanes, akan datang waktunya di mana penyembah-penyembah benar akan menyembah Dia dengan benar dalam roh dan kebenaran. Tuhan juga telah memilih seseorang yang akan Dia pakai untuk kembali melepaskan rahasianya. Bagaimana sih yang Tuhan mau terhadap orang-orang yang disebut
penyembah-penyembah benar tadi. Kita tahu hanya dari kulit tentang tabernakel Musa, tapi banyak orang masih melakukan model penyembahan tabernakel Musa yang sekarang kalau kita terjemahkan sekarang adalah model penyembahan yang banyak sekali peraturannya. Banyak sekali peraturannya. Dan ternyata dengan banyak sekali peraturannya, tidak mungkin seseorang bisa mencapai Tuhan. Oh. Kalau di imam besar, ruang Maha Kudus, di mana ada tabut, ya, di situ, itu berbicara tentang kehadiran Tuhan itu sendiri. Dan untuk imam besar, setelah dia melayani yang ini ruang kudus ini, dia hanya bisa masuk ke sana berapa kali dalam setahun? Cuma 1 kali masuk ke sana. Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau misalnya dia mengerjakan itu di bulan Maret, imam besar masuk sampai ke ruang Maha Kudus, maka dia akan ketemu lagi dengan tabut ini tahun depan. Tahun depan akan ketemu dengan tabut ini. Selebihnya dia hanya di luar-luar sini. Meja roti, bakar ukupan, dan lain sebagainya. Saudara tahu, waktu Yesus bilang akan datang waktunya di mana penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan berikan polanya adalah seperti Daud. Hanya seperti Daud. Tuhan telah pilih seseorang yang seperti Daud, yang akan kembali dimanifestasikan lagi di hari-hari terakhir. Bagaimanakah yang dikehendaki oleh Bapa? Penyembah-penyembah benar yang seperti apa yang dikehendaki? Wah, kalau di kemah Musa, imam besar hanya 1 kali. Nah, yang Tuhan singkapkan lewat kami adalah begini. Ketika kita masuk kepada era pemulihan segala sesuatu, maka Tuhan juga ngomong pemulihan yang harus terjadi, juga pemulihan, penyembahan, pujian, dan doa. Tuhan kasih tahu tanda. Tadi saya sudah katakan ada 4 hal tentang restorasi. Satu di antaranya saya bagi di sini adalah ketika 4 hal ini mulai diberitakan, it's a sign bahwa kesudahan segala sesuatu itu tiba. Dan ketika kesudahan segala sesuatu tiba, maka Tuhan tidak lupa yang namanya reward. Tuhan tidak lupa yang namanya pemulihan. Sebelum Yesus datang kembali, dengar baik, ini perkataan yang saya terima dari Roh Kudus, terus menerus terngiang-ngiang dalam hati saya. Sebelum Yeshua datang kembali, akan ada satu masa namanya pemulihan segala sesuatu. Haleluya. Dan saya kutip seperti yang Yesus bilang begini, sekarang sudah tiba waktu. Nah, saudara tahu bahwa saya dibesarkan dari persekutuan atau jemaat yang biasa memuji, menyembah Tuhan dengan tepuk tangan. Biasa. Kami dari keluarga yang biasa di kebaktian begini. Tapi pengertian tentang true worshiper saya nggak dapat. Saya dibesarkan di jemaat, di gereja yang kalau menyembah juga angkat tangan, tepuk tangan, bahasa roh bahkan. Tapi pengertian tidak datang kepada saya. Jadi saya nggak mengerti. Padahal Yesus bilang begini, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, penyembah-penyembah benar akan menyembah
Bapa dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi coba ikuti. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dulu saya nggak tahu. Pokoknya saya lihat gereja orang nyembah tepuk tangan, saya tepuk tangan. Orang menyembah angkat tangan, saya juga menyembah angkat tangan. Setiap kali ada istilahnya pencurahan roh Tuhan, roh kudus, saya ikutin. Tapi ternyata pengertian tentang penyembah benar yang seperti ini, saya nggak dapat. Terus terang di dalam perjalanan saya bersama Tuhan, di hari-hari belakangan ini, baru Tuhan bukakan apa sih yang dimaksud penyembah benar. Dan ketika penyembah-penyembah benar ini mulai dibangkitkan, ini era yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, ini era yang luar biasa. Penyembah-penyembah yang benar ini bukan miliknya denominasi gereja tertentu, atau istilahnya aliran gereja tertentu. Tapi dikatakan penyembah-penyembah benar itu adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran. Kalau selama ini tidak dibukakan, tapi Tuhan katakan begitu itu dibukakan, itu dahsyat. Dan Tuhan selalu punya prototype, Tuhan selalu punya contoh, Tuhan selalu punya shadow of the future. Tuhan selalu punya bayang-bayang masa depan. Haleluya. Percayakah saudara dengan statement ini? Tuhan punya shadow of the future. Dan siapakah yang menjadi apakah yang dimaksud shadow of the future? Apakah yang dimaksud dengan bayang-bayang masa depan? Yang dimaksud dengan bayang-bayang masa depan termasuk para patriark, orang-orang yang Tuhan tentukan sebagai satu bayangan terhadap apa yang sesungguhnya harus terjadi di depan. Nah, salah satunya adalah Daud. Daud adalah seseorang yang Tuhan pilih sendiri untuk menjadi the shadow of a true worshiper. Untuk menjadi bayangan dari penyembah-penyembah berkenan, penyembah-penyembah benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin pada waktu itu Daud gak ngerti. Mungkin pada waktu itu Daud gak ngerti. Tapi he is a shadow of the future worshiper. Dia adalah gambaran, dia adalah bayangan dari penyembahan yang sesungguhnya. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, maka nama Daud tidak berhenti di perjanjian lama. Nama Daud akan terus sampai di kitab Wahyu. Anda bisa bayangkan, Musa mungkin ada di salah satu kitab di dalam perjanjian baru, tapi sampai kitab Wahyu nama Daud ada. Bahkan firman Tuhan sendiri bisa menyatakan lewat nabinya Yohanes di Pulau Patmos bahwa Daud itu disebut sebagai kunci. Coba buka dalam kitab Wahyu ini. Tuh, tunas Daud ada lagi kunci Daud. Coba lihat lagi yang tadi tunas Daud, boleh juga tuh dilihat. Wah, tunas Daud. Kalau kita lihat tunas Daud itu kok cikal bakal Daud? Bukan cikal bakal Daud. Itu Daud adalah the shadow of the future. Dan Daud adalah satu bayang-bayang dari yang sebenarnya yang terjadi di dalam Kristus Yesus. Dan kitab Wahyu berkata begini, tadi kunci Daud. Tuhan berkata begini, aku memegang kunci Daud. Apabila, apa dikatakan?
Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kalau saudara tangkap baik-baik apa yang kita dengar pada sore hari ini, sepertinya dia berkata begini: orang-orang yang hidup di akhir zaman, Tuhan katakan, aku akan memberikan kepada mereka kunci yang akan membuka segala macam pintu. Kuncinya mereknya Key of David. Pertanyaan begini, kok kunci Daud? Kenapa nggak kunci Musa? Ya, saya katakan gini, nomor satu, Tuhan berdaulat untuk menetapkan orang-orang yang adalah bayangan dari yang sesungguhnya harus terjadi. Karena dengar begini, setan mau menduduki posisi ingin disembah. Setan mencuri posisi itu. Dia kepingin disembah oleh manusia. Tapi waktu Tuhan memulihkan begini, supaya ciptaannya dapat mengenal siapa Tuhannya. Sehingga ketika ciptaannya mengenal siapa Tuhannya, waktu mereka menyembah Tuhannya, mereka akan menyembah Tuhannya dengan benar. Dan orang-orang yang Tuhan katakan gini, jadi kalau Tuhan punya the shadow of the future, Tuhan juga punya generation yang namanya future generation. Saudara mengerti gak? Ada the shadow of the future generation, ada the future generation. Dan sekarang ketika pemulihan segala sesuatu terjadi, maka Tuhan sedang berbicara mengenai the future generation. Generasi yang ada di depan, siapa lagi kalau bukan kita semua? Nah, untuk generasi yang ada di depan, seperti Tuhan berbicara kepada Yohanes di Pulau Patmos, maka generasi ini akan dikatakan Tuhan gini, kalau kamu tahu kebenaran akan memerdekakan kamu. Yohanes 8. Menurut saudara, bagaimana salah satu aplikasi dan manifestasi kebenaran yang memerdekakan? Kunci seperti apa? The Key of David. Kunci Daud. Halo? Kira-kira sudah nangkap gak? Kunci Daud. Kalau saya sih dengar ini, saya sangat excited. Kalau saya mendengar ini, saya berdebar-debar. Karena begini, kunci ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang menangkap kebenaran. Artinya, kalau sudah tangkap baik-baik, kalau kunci ini sudah dapat, kebenaran itu memerdekakan saudara. Berarti gini, this is the time. This is the time. Sekali lagi, this is the time. Sekali lagi, this is the time. Kalau ada hal-hal yang selama ini dalam hidupmu sepertinya terkunci, kamu bisa buka. Halo? Oh, amin. Paham gak? Kalau selama ini apa yang terjadi dalam hidupmu sepertinya tersendat, sepertinya terkunci, tenang. God is about to give you a key. Saya sih excited, saudara. Aplikasi dalam kehidupan saudara. Kira-kira sekarang masalah terberat apa sih yang ada dalam hidupmu, yang seolah-olah berusaha mengunci hidupmu, tidak bisa mengalami terobosan? Kira-kira saudara yang lebih tahu masalah apa? Keuangan? Masalah di dalam usaha? Ya enggak, ya ada yang no, tapi maksud saya begini, setiap orang kan punya problemnya sendiri-sendiri. Pasti dong. Sekarang pertanyaannya begini,
Kira-kira apa sih masalah yang ada pada hidupmu yang selama ini membuat kamu tersendat? Ada kan? Betul. Ada yang soal keuangan, ada yang soal usaha, ada yang soal rumah tangga. Apapun itu, dimana ketika manusia menghadapi stagnasi, nggak bisa tembus. Kok begini-begini aja hidup saya? Kok nggak ada terobosan? Bagaimana ini? Aku mengasihi Tuhan, aku sudah ada di dalam pelayanan, kok begini-begini aja? Jawabannya begini, this is the time. This is the time. Halo? Musuhnya Pak Saudara berubah jadi gini. Yes, this is the time. Kenapa? Firman Tuhan yang bilang. Kembali lagi ke Wahyu tuh. Firman Tuhan bilang begini. Tuhan kan gak iseng-iseng ngomong sama Daud di mana Daud ngomong sama Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan gak iseng-iseng ngomong begini, aku memegang kunci Daud. Apa Tuhan mau pamer? Oh enggak. Tuhan memang memperlihatkan kepada Yohanes, aku memegang kunci Daud. Tapi ketika Yohanes catat di Pulau Patmos, itu ditujukan kepada saudara dan saya. Menurut saudara, kalau Tuhan memperlihatkan kuncinya, apakah Tuhan hanya bilang gini, kunci Daud? Kalau dia memperlihatkan kunci, dia akan berkata begini, aku akan berikan kunci ini. Aku akan berikan kunci ini. Awas, perhatikan. Pada saat Tuhan mulai memberikan kunci ini, that is the time. Kalau setan dengan kekuatannya berusaha menutup masa depanmu, kalau setan dengan strateginya berusaha mengganjal masa depanmu, berusaha menghentikan keuanganmu, berusaha mengganggu perusahaanmu, berusaha mengganggu rumah tanggamu, dengar, this is your time. Dengan jelas saya menerima pesan ini bahwa hari ini, oh my God, ada satu fenomena yang masuk di dalam hati saya lewat roh saya. Tuhan bilang ini, especially mulai bulan Maret ke depan, dia berkata begini, akan ada namanya unusual breakthrough. Saudara tahu nggak unusual? Terobosan yang tidak biasa. Akan ada namanya unusual promotion, promosi yang tidak biasa. Yes, haleluya. Akan ada namanya unusual miracles, mujizat yang tidak biasa. Nanti saudara bisa lihat sendiri dalam hidupmu. Lebih kuat mana? Musuh yang mengikat hidupmu atau Tuhan? Halo. Oh my God. Sebagaimana Tuhan berdaulat memilih satu bangsa yang namanya Israel untuk memperkenalkan Dia, maka di akhir zaman God still has His own generation. Tuhan tetap punya generasi yang teman, yang akan diberikan kunci. Dan melalui generasi ini, inilah orang-orang yang dunia akan melihat begini. Gak bisa, setan tidak akan pernah bisa menang. Oh haleluya, come on, haleluya, amin. Ini saya harus ngomong penting loh saudaraku, ini penting. Penting gini, apapun yang ada efeknya di bawah kolong langit ini, dengar ya, dengar baik. Apapun yang ada yang memiliki efek negatif di bawah kolong langit ini, yang menekan, ketika ada orang-orang yang sudah memegang kunci Daud, maka efek musuh yang musuh kerjakan di bawah kolong ini tidak akan pernah mampu mempan.
Dengar baik, saudara dengar baik. Roh Tuhan berbicara begini pada saya. The time has come. Waktunya sudah tiba. Di mana God is on the throne. Tuhan di tahta akan berdiri. Dia berdiri kenapa? He is going to watch. Dia akan melihat orang-orangnya dia melakukan apa yang Tuhan bilang. You just do it, I watch. Yes. 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 Good. Yes. Yes, good. Yes. Yes, good. Yes. 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 Haleluya. Kalau pengertian begini, such a level, satu level yang belum pernah terjadi akan terjadi di bawah kepemimpinan. Such a level that has never happened before will happen. Satu level yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi di bawah kepemimpinan. Ini berat ya. Memang makin lama makin dalam, makin berat. Such a level. Ada satu level tertentu di mana di level itu, kalau saya pakai kata-kata ini ekstrim ya, di level ini nanti akan mengurangi banyak orang yang berteriak minta tolong kepada Tuhan. Saudara kira-kira bisa ngerti? Akan mengurangi suara-suara yang terlalu banyak naik kepada Tuhan. Help! Help! Sekarang banyak orang yang berteriak tolong, tolong. Gini. Tuhan bukan pesuruhmu. Tuhan bilang, you do it. I'll watch. Haleluya. Kayaknya akan ada satu masa di mana peratap-peratap akan berkurang. Kalau ada pendoa syafaat, dia hanya mengagungkan Tuhan bahwa Tuhan di seberang sana Engkau dahsyat, di sebelah situ Engkau dahsyat, di sebelah sini Engkau dahsyat. Kalaupun ada pendoa, maka dia akan berdoa gini, Tuhan di daerah itu turun, di daerah itu masa belum ada orang-orang yang dapat kunci? Seperti kamu ini, diutus ke Cipanas, diutus ke istana, diutus kemana aja, kamu akan berdoa gini, Tuhan munculkan di mana kakiku berpijak, Tuhan munculkan orang-orang yang siap menerima kunci. Saudara mau lihat itu? Ada satu masa di mana enggak, kalau terus-menerus peratap-peratap dulu kesian. Karena para pendoa juga akan diberi kunci. Halo? Makanya tadi statement saya, such level. Nanti ada ya betul, unusual warfare. Ada peperangan yang lain. Kita akan buktikan bahwa setan, you are no level with my God. Setan, kamu bukan levelnya Tuhan tuh. Bahkan kamu akan bilang pada musuh, not even in my level, because you are under my feet. Kalau sekarang ini kan rasanya seperti setan levelnya Tuhan, sepertinya kan? Sehingga sama kita kayaknya musuhnya berat banget, betul nggak? Lagi ada masalah,
Kayaknya setan levelnya Tuhan. Oh ini fakta kan? Ada orang capek kan? Capek dengan masalah gak selesai-selesai. Betul dong? Kan kita gak ngomong kosong. Kenyataannya, kenapa orang Kristen sulit mengalami terobosan? Capek kan? Ya, karena mungkin belum dibukakan. Kita gak bisa salahin orang itu. Orang itu udah menangis kok. Udah berpuasa model apa lagi? Puasa Daniel udah, puasa Esther udah, puasa apa lagi? Puasa Samson, berarti rambut harus gondrong semua, nggak boleh dicukur rambutnya. Puasa apa lagi? Saya menghormati dan menghargai buat setiap kita yang sudah melakukan yang begitu. Doa puasa udah, ya kan, ya. Tapi kalau memang belum seasonnya ya gimana? Dan tapi aku mau beritahu, this is the season. This is the season. Hey, haleluya. Oh, haleluya. This is the season. Saudara yakin nggak bahwa ini masanya? Alkitab sudah bernubuat, musuh akan menjadi tontonan umum. Jeripayamu tidak sia-sia. Jadi waktu di pulau itu, Tuhan bilang begini, John, I hold the key. Aku memegang kunci. Kunci Daud. Apabila aku menutup, tidak ada yang bisa buka. Apabila aku membuka, tidak ada yang bisa menutup. Dalam konteks ini, saya harus mau katakan dalam konteks ini, it's about the key. Sekali lagi, dalam konteks ini, saya mau punya statement ekstrim nih. Dalam konteks ini, it's not about God, it's about the key. Supaya kunci itu diberikan kepada kamu. Itu maksud. Dan ketika pewahyuan tentang ini terjadi, setan udah ketakutan. Jadi rupa-rupanya ini yang Roh Kudus bicarakan. Oh my God. Rupanya ini yang Tuhan sedang bicarakan, bahwa eranya tentang restorasi, termasuk restorasi pujian penyembahan. Ini akan dahsyat sekali. Dan kalau berbicara restorasi pujian penyembahan, orang biasanya gini. Orang biasanya kalau mendengar seminar tentang pujian penyembahan Pondok Daud, selalu konotasinya gini, khusus altar, khusus pemuji dan penyembah. Jadi kita yang nggak bisa nyanyi, kita yang suaranya fals, kita yang nggak tahu notasi angka, bukan bagian kita. Salah. Haleluya. Haleluya. Anda setuju? Setuju. Ternyata pemulihan Pondok Daud itu bukan hanya untuk altar, bukan untuk pelayan-pelayan. Ternyata pemulihan yang Tuhan maksud buat setiap orang. Di mana Tuhan bisa berkata begini, kunci ini aku beri. Kunci ini aku mau beri. Kunci ini aku mau beri. Kunci ini aku mau beri. Jangan kaget ketika pewahyuan ini kamu renungkan dalam hidupmu. Tiba-tiba saudara akan kaget. Apa sih
Tiba-tiba berkat mulai berdatangan dalam hidupmu. Jangan kaget ketika ada pokok doa yang selama bertahun-tahun lamanya seperti tidak ada jawaban. Jangan kaget, di masa ini semua terjawab. Semua terjawab. Semua terjawab. Sekali lagi, semua terjawab. Mau nggak kita? Setiap orang punya persoalan berbeda-beda, punya masalah berbeda-beda. Tapi Tuhan lagi ngomong pada sore hari ini, apapun yang menjadi pergumulanmu akan segera dijawab. Wow. Kok bisa? Gimana? Nangkap pewahyuan ini? Karena Tuhan udah kasih shadow of the future. Daud adalah shadow of the future. Jesus is the realm of the future. Daud adalah bayangan masa depan. Yesus adalah apa? Kalau bilang realm, bahasa Indonesia apa ya realm ya? Alam. Alam ya. Berarti nggak kalau realm alam? Alam. Saudara ngerti nggak namanya alam? Yesus adalah alam masa depan itu sendiri. Area masa depan itu sendiri. Ya. Yesus itu adalah area masa depan itu sendiri. Daud itu adalah gambaran orang-orang yang akan ada di depan. Tapi Yesus adalah area masa depan itu sendiri. Jadi ketika pemulihan segala sesuatu dimulai di era di dalam areanya Yesus, maka prototype gambaran dari Daud yang adalah types of the future itu harus terjadi. Saya deg-degan karena Tuhan juga mau menjawab apa yang menjadi kerinduan saya selama ini. Saya sudah bertahun-tahun saya berdoa untuk satu hal ini, tapi saya sendiri sampai bingung dan hampir frustrasi. Oh, hampir. Apa ya? Kenapa tuh? Apalagi Tuhan, apalagi? Dan Tuhan bilang sedikit waktu lagi. Dan Dia bilang begini, ada season. Ketika aku mulai makanya kita harus lihat season Tuhan dengan revelation yang dibukakan supaya saudara tahu saudara di mana. Kalau saudara tidak tahu saudara ada di musim apa, di waktu yang mana, ya saudara bingung. Makanya kita sebagai orang percaya, kita harus tahu waktu dan saat kita ada di mana. Tuhan lagi ngomong apa, Dia lagi menggenapi apa sekarang ini. Kalau kita sebagai orang percaya nggak tahu kita lagi di musim apa, Tuhan lagi menggenapi apa sekarang ini, kita nggak kebagian. Tapi karena kita tahu, jangan ketinggalan. Makanya kalau pewahyuan, karena pewahyuan yang dibukakan itu berbicara tentang agenda Tuhan yang harus dinyatakan. Bukankah Pengkhotbah 3 ayat pertama bilang begini, Dia apa? Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolongan ini ada waktunya. Bahkan Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi bagaimana? Loh, gimana kita bisa tahu waktu-waktunya? Informasi dong. Dan informasi itu lewat apa? Pewahyuan yang dibukakan. Dan selama ini kita sebagai orang percaya, kita harus tahu informasi yang akan terjadi. Artinya gini, kita harus punya alarm. Kalau mau bangun jam 5, kita harus ada suara. Jam 5. Jam 5. Jam 5. Jam 5. Ntar kapan-kapan saya mau set, saya punya alarm, bukan bunyi ringtone. Kalau mau bangun jam 5, saya set, saya rekam suara saya dan bangun jam 5, jam 5. Karena saya orang profetik, saya akan rekam suara saya akan berkata begini, it's the season, fulfillment time, fulfillment time. Coba kalau saudara mau bangun jam 5 pagi, nggak ada alarm, bablas saudaraku. Saudara tidak ada pada momentumnya. Kita pun sebagai orang Kristen, alarm kita apa sih untuk kita tahu waktunya? Ya revelation.
Firman yang kita terima harus menjadi satu acuan. Kita ada di musim apa ini? Menurut saya, apa yang Tuhan bukakan kepada saya, kita sedang memasuki masa pemulihan segala sesuatu. Jadi kalau saudara lagi goyang imannya, lagi bimbang hidupnya, waktu saudara tahu musimnya, tahu apa yang Tuhan bukakan, tahu apa yang Dia sedang rencanakan, bangkit lagi imanmu dan berkata, tidak bisa. This is my greatest time. Ini waktu yang terbesar bagi hidupku. Aku akan ada di dalamnya. Saudara tahu nggak? Sedikit saya mau kasih tahu gini. Setan sekarang sedang buat satu chaos. Saudara tahu chaos? Ketakutan. Di sana sini. Dia lagi buat ketakutan. Waktu saya lihat ketakutan yang ada, misalnya itu yang di Middle East tuh, ISIS itu, sampai takut. Saya kan berdoa. Waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, gimana nih? Perangi. Saya mau perangi. Roh Kudus bilang, tunggu, dengar. Apa nih Tuhan? Setan lagi panik. Lagi darah tinggi, lagi membabi buta, semua dia bantai. Kenapa? Dia mengingatkan saya, kamu ingat nggak? Kamu ingat ketika kelepasan segera tiba, anak-anak di bawah 2 tahun dibantai. Setan, spirit of assassination, roh asasinasi, roh pembantaian ada di mana? Roh pembantaian ada di mana-mana. Kenapa? Iya. Roh pembantaian generasi assassination. Kenapa? Karena gini, ada pribadi yang akan dimunculkan. Halo? Yes. Jadi waktu saya lihat begini, Tuhan bilang, relax. It's your time. You are chosen. Kamu dipilih. This is your best time. Seru. Dan Tuhan bilang begini, sebagaimana di mereka-mereka yang ada the shadow of the future tidak bisa dibunuh, apalagi kamu dan teman-temanmu generasi masa depan. Lalu saya bilang begini, dari mana saya tahu bahwa setan tidak bisa mengusik saya? Dari mana kita bisa tahu? Nah, Tuhan bilang, kan kebenaran dibukakan kepadamu. Kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran memerdekakan kamu. Oh my God. Tangkap gak saudara? Jadi kalau sore ini dibukakan kepada Anda, Tuhan tidak mau Anda binasa. Dan ini, saudara tidak bisa binasa. Karena saudara adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan. Mungkin di masa lalu setan mempermainkan perasaanmu. Tidak bisa. Sekarang setan lagi panik. Sebab waktu pemberian kunci segera ada Paskah. Satu kali di Jakarta, Tuhan berikan satu penglihatan yang sekelebat cepat gini. Shoot! Apa itu ya? Kunci, saudara. Apa itu kunci itu? Bukan pedang, kunci. Saya diperang kunci. Kunci. Dan sekarang dia bukakan. This is the time. Sayangkan. Kunci berikan. Deg-degan ya, betul saudara. Kalau saudara tangkap deg-degan. Beda sekali dengan masa lalu hidup kita. Dan nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan. Ini dahsyat. Mau lihat itu?
Saudara adalah orang-orangnya. Saudara adalah orang-orangnya. Sekali lagi, saudara adalah orang-orangnya. Saudara adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan. Haleluya, amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan. Dan gak salah kok saudaraku. Gak salah. Kalau dia berkata begini, lepaskan di Surabaya, lepaskan di Jawa Timur. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Saya sih deg-degan sekali terhadap orang-orang ini. Ya termasuk saya juga, saudara. Ketika kunci sudah di tangan, yes, amin. Amin. Haleluya, amin. So be ready, saudaraku. Nanti di session berikut kita bahas lagi. Kita bahas lebih lagi tentang ini. Kalau saya pikir-pikir sebenarnya sesi yang beginian nih nggak cukup sebenarnya 2 session. Tapi kalau ini nanti kita akan berlanjut di hari-hari yang akan datang. Wah. Kalau diperkenankan kiranya sama seperti ini, boleh nggak saya buka di Cipanas? Saya kira-kira Cipanas perlu nggak begini ya? Ayo kita panggil berdiri dulu.